Pemuda ini sangat luar biasa. Dengan tongkat sihirnya, dia mampu menggerakkan benda. Seorang pria berkumis seketika tertarik ke sudut ruangan. Pria itu menunjukkannya sebuah telur yang sudah mulai menetas. Makhluk aneh itu dia berikan kepadanya. Kamu pikir dia hanyalah seekor ular bisa? Salah. Dia adalah hewan mistis. Dia punya kekuatan berubah bentuk. Tak hanya itu, masih ada monster kecil yang sedang mencuri emas di dalam bank yang lebih mengerikan. Di dalam perutnya, mungkin bisa memuat seluruh emas yang ada di dunia. Setelah melihatnya, tanpa ragu dia mengangkat kaki monster itu. Terlihat kilauan emas yang tak terhitung jumlahnya. Seperti dewi yang sedang menabur bunga. Semua perhiasan jatuh ke lantai. Namun ketika satpam datang, News menggunakan sihirnya. Dalam sekejap, menarik pria berkumis tadi masuk ke dalam bank. Tetapi pria berkumis yang polos itu tidak tahu. Dia membuat kesalahan yang fatal. Dia membawa koper yang salah. Dia melihat kopernya bergetar. Saat ingin melihat lebih dekat koper itu, tiba-tiba seekor hewan aneh meloncat keluar dari koper. Tak hanya itu, sesuatu yang tak terlihat juga keluar dari koper itu, memecahkan kaca dan kabur. Makhluk aneh lain yang tidak bersahabat semakin banyak. Mereka keluar dari koper itu. Dengan ini, pria berkumis membuat masalah besar. Di sisi lain, dituntun oleh nyamuk mistis, News bersama penyihir lainnya akhirnya menemukan pria berkumis yang sedang diserang oleh monster. News dengan sekuat tenaga memasukkan monster itu ke dalam koper. Tetapi karena News tidak memberikan obat tepat waktu, dia tidak dapat menghapus ingatan pria berkumis. Dia telah melanggar kode etik penyihir. Untuk menahannya pergi, gadis itu menggunakan teleportasi. Dalam sekejap mereka membawa pria berkumis sampai ke rumahnya. Kehadirannya membuat pria berkumis yang tidak pernah melihat sihir membuka matanya lebar-lebar. Karena selain dia melihat ada seorang wanita, ada juga penyihir muda lain yang menawan. Dia juga makan masakan penyihir itu. Dengan mengayunkan tongkat sihirnya dengan lembut, semangkuk roti yang menggiurkan berada tepat di hadapannya, perlahan mengeluarkan bau yang lezat. Ditambah dengan godaan gadis itu, sangat jelas, hati pria berkumis sudah benar-benar jatuh padanya. Pada saat itu News menemukan ketenangan, karena yang dia cemaskan adalah teman-temannya yang berada di dalam koper misterius. Akhirnya saat bersiap untuk tidur malam, News membuka koper misterius itu. Yang aneh adalah, dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam koper. Pergi sendiri, itu mustahil. News menyuruh orang biasa ini, si pria berkumis, mengenal hewan mistis yang belum pernah dia temui. Yang pertama adalah burung mistis yang disebut iblis bebek. Terlihat dari sorot matanya yang bangga, seolah-olah menyambutnya. Selamat datang di dunia sihir. Yang pertama muncul ialah seekor elang raksasa yang dapat menciptakan badai hujan. Selanjutnya sepasang monster tanduk ungu dan anak-anak mereka. Dan masih ada ranting yang tidak pernah pergi darinya. Masihkah ingat dengan ular ini? Benar sekali, ini monster yang diberikan oleh pria berkumis. Telur mereka adalah perak murni. Karena ulah orang serakah, sekarang hanya tersisa sedikit saja. Dengan ini News membawa pria berkumis satu persatu memperlihatkan beberapa hewan berharga aneh yang dia rawat. Di saat itu, sebuah gelembung asap hitam menarik perhatian pria berkumis. News sangat tegang dan menyuruhnya untuk menjauh. Ternyata itu adalah energi kegelapan yang dulu ditangkap oleh para penyihir wanita. Intinya yakni seluruh kemarahan yang menciptakan iblis.
Iblis. Dua petugas di dalamnya terperangkap. Tetapi di saat itu tubuh gadis itu telah dikelilingi oleh lahar. Di detik-detik terakhir, setelah disemangati oleh News dan ditarik oleh bebek iblis, dia akhirnya berhasil diselamatkan. Di sisi lain, dengan kemampuan membaca pikiran Queen berhasil selamat. Selanjutnya dia akan membuat pria berkumis lupa ingatan. Keduanya masuk ke dalam kantor pusat, mengambil koper dan tongkat ajaib. Mereka semua bekerja sama, dengan bantuan bebek iblis. Akhirnya terlepas dari penyihir, dan keluar dari markas sihir. Jadi ini sudah aman kan? Mustahil. Mereka akan menghadapi masalah besar, yakni harus menangkap seluruh monster di segala penjuru dunia. Mereka sampai ke bar misterius. Di dalam bar ini, semuanya adalah penjahat, karena di situ merupakan surganya para kriminal. Berbagai macam makhluk aneh memenuhi tempat itu. Dari sebuah sudut yang gelap, seorang peri laki-laki pergi ke tengah kerumunan. Dia adalah orang yang dicari-cari, karena hanya dia bisa membantunya mencari informasi jejak para monster. Tetapi News tidak yakin, karena sangat susah untuk bekerja sama dengannya. Tiba-tiba, peri tua tertarik dengan ranting ajaib di sakunya. Meskipun enggan melakukannya, tetapi demi keselamatan semua orang, dengan terpaksa memberikan ranting itu kepadanya. Lalu, peri tua memandangi ranting di tangannya, dan mulai membicarakan jejak para monster itu. Tanpa disangka, peri tua itu tersenyum. Peri tua yang pendek ini tersenyum karena dia akan mendapat hadiah besar. Dia telah diberitahu tentang mereka oleh petinggi. Dia akan mendapatkan kompensasi jika menjeratnya. Foto pencarian mereka berada di dinding. Orang itu tidak bisa dipercaya. Pria itu langsung meninju peri tua itu. News merunduk ke bawah kursi mengambil ranting miliknya. Mereka pergi secepatnya dan berhasil lolos tanpa menunda-nunda. Dengan petunjuk yang diberikan peri tadi, mereka menemukan makhluk tidak terlihat yang dapat meramalkan masa depan. Monyet peramal yang tadinya licik setelah melihat News, dia sama sekali tidak kabur. Dia justru membawanya masuk ke dalam ruangan. Ternyata monyet peramal ini selalu pergi mengumpulkan gula untuk memberi makan kedua ularnya. Bertemu kembali dengan ular raksasa ini juga merupakan masalah terbesar News. Dan tiba-tiba, mata monyet peramal bersinar dan membesar. Dia meramalkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ternyata, Queen tidak sengaja menendang sebuah bel. Suara bel itu membuat kedua ekor ular itu takut, kemudian berubah menjadi liar. Badannya yang besar menghancurkan seisi ruangan. Ini sangat tidak baik. Di saat genting, mereka mengikuti petunjuk yang diberi News. Pertama-tama tangkap seekor kecoa, lalu cari satu teko teh. Ketika tangan pria berkumis memegang kecoa, gerak-geriknya terfokus ke matanya yang sedang kelaparan. Pria itu menarik nafas sambil gemetaran. Kemudian kecoa itu dilemparkan ke arah teko teh itu. Ternyata trik ini mampu menarik perhatiannya. Ketika kecoa telah masuk ke dalam teko, ular raksasa itu membuka mulutnya, terbang dan masuk ke dalam teko itu. Ternyata ular ini memiliki kemampuan untuk mengecilkan tubuh. Mereka berhasil menangkap ular kembali itu. Dengan begini, jika mereka bekerja sama, semua monster akhirnya dapat ditangkap kembali. Setelah berpergian lama, para monster pun tahu bahwa ada sebuah rumah yang sangat penting bagi mereka. Apakah filmnya sudah berakhir sampai sini? Belum. Ketika mereka bekerja sama menangkap monster, Auror dari dunia sihir menemukan energi kegelapan yang asli. Ternyata semua ini adalah konspirasi yang dibuatnya. Dia ingin menggunakan energi kegelapan untuk membuat peperangan antara manusia dan penyihir, sehingga peradaban sihir muncul kembali. Tak disangka, energi kegelapan kabur dari pengawasan Auror. Dengan kekuatannya, dia mulai menghancurkan kota. Saat itu News sedang berada di atap setelah melihatnya. Dia tidak bisa diam saja. Dia menitipkan kopernya ke teman-temannya. Sendirian, pergi melawan energi kegelapan itu, dan mencoba mempengaruhinya, sehingga dia dapat terpisah dari orang-orang. Tetapi saat News berhasil memisahkannya, tiba-tiba Auror muncul, kemudian mendorong News, dan mulai menyerangnya. Tapi setelah melihat sorot matanya, energi kegelapan kabur kembali. Dia tidak bisa menahan ketakutan dan kemarahannya.
sehingga dikuasai energi itu. Para petinggi tiba-tiba datang. Mereka bekerja sama menghancurkan energi kegelapan. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Rencana Auror gagal, sehingga dia terpaksa kembali wujud aslinya. Tetapi masalah selanjutnya, bagaimana cara mereka menghapus ingatan orang-orang? News dari dalam koper mengeluarkan elang raksasanya. Dia membawakannya sebotol ramuan penghapus ingatan. Dia terbang ke atas langit, lalu menciptakan hujan badai. Seketika hujan yang bercampur dengan ramuan itu turun. Semua ingatan orang terhapus olehnya. Meskipun kerjasama mereka sangat bagus, tapi peraturan tetaplah peraturan. Dengan berat hati pria berkumis itu perlahan berjalan keluar. Semua kenangan indahnya akan terhapus hingga film ini berakhir. Coba pikir kembali, terkadang di kehidupan kita, beberapa pemikiran-pemikiran aneh, kita terbiasa mengenalnya dengan nama inspirasi. Siapa yang bisa menjamin dia bukanlah kita di masa lalu, yang telah menghapus segala jejak fantasi. Ini film fantasi terbaik, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Semoga kalian menyukainya. Yang saya butuhkan, klik layar Anda 2 kali. Cerita sudah berakhir sampai di sini. Saatnya kita berpisah. Jangan lupa klik like-nya. Pasangan ini sial sekali. Sedang foto prewedding. Hanya 3 detik kemudian, sudah terpaksa lari dengan gaun pengantin di badan. Nyonya tidak bisa bawa gaun pengantin. Kalau rusak akan kubayar. Bukannya tidak mau menikah, tapi karena mereka adalah pemadam kebakaran. Tadi, mereka mendapat panggilan darurat. Banyak orang tidak tahu makna panggilan darurat seperti apa. Tapi bagi tentara atau pemadam kebakaran, ia berarti apapun yang sedang kau lakukan, tetap harus ditinggalkan semuanya. Si cowok ini belum selesai makan daging ayam tapi sudah harus berangkat. Saat ini tim pemadam kebakaran belum tahu. Kali ini mereka harus menghadapi kesulitan amat besar. Kebakaran terjadi di bengkel minyak di pelabuhan laut. Alasan terjadinya kebakaran sangat lucu sekali. Katup tangki minyak di lokasi konstruksi rusak. Tapi manajer berpendapat bahwa kalau lapor hanya buang-buang waktu saja. Karena dia ingin cepat pulang dan bertemu dengan istri dan anaknya. Oleh karena itu dia gantikan katup tangki minyak lain. Tapi ada satu kesalahan dalam prosedurnya, sehingga ampere tekanan tiba-tiba meledak. Pipa juga menggelembung. Kemudian api berkobar-kobar. Daya ledak amat dahsyat. Kekuatannya mengejutkan. Bahkan sampai ke daerah pemukiman di sekitar. Menerbangkan pakaian warga. Banyak orang terluka. Pemadam kebakaran mendapat informasi dan segera berangkat. Warga di sekitar juga mulai dievakuasi. Tim pemadam kebakaran berjalan melawan arus jalanan. Pasangan ini juga menghentikan rencana foro prewednya. Mereka bergegas menuju ke tempat kejadian. Komandan mulai berbagi tugas. Saat ini, Bapak Deng, manajer umum pelabuhan, juga datang ke ruang komando. Apakah kau ingin tambahkan sesuatu? Tidak. Jawaban Bapak Deng ini membuat usaha pemadaman kebakaran menjadi berkali lipat. Komandan mulai berbagi tugas. Yang paling bahaya ialah tong minyak nomor 1. Yang paling dengan dekat tempat kebakaran. Barel minyak ini merupakan barel minyak terbesar di situ. Barel itu sudah dipanaskan berjam-jam dan bisa meledak kapan saja. Jika terjadi ledakan, maka akibatnya akan sulit diduga. Oleh karena itu, tugas paling penting sekarang adalah memadam kebakaran di dekat barel minyak nomor 1 ini. Setelah mendapat tugas, sekelompok pahlawan pemadam kebakaran mulai bertempur dengan api yang ganas. Tapi tidak ada yang tahu, minyak dalam barel nomor 1 sudah mendidih. Ada orang mencium bau aneh dan mulai meminta semua orang lain berpencar. Tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya, barel minyak nomor 1 meledak. Kekuatan ledakan ini langsung membunuh beberapa pemadam kebakaran. Tapi mereka tidak mundur. Kelompok demi kelompok maju ke depan. Api semakin menguat. Saat ini, seorang pemadam kebakaran menemukan si manajer umum sedang diam-diam menelepon dan tidak sengaja mendengar. Bapak Deng meminta keluarganya untuk segera lari. Si pemadam kebakaran bertanya, kenapa harus lari? Hanya kebakaran kecil saja. Sebentar saja akan dipadamkan. Deng berkata, padam apanya? Tidak mungkin itu dipadamkan. Saat ledakan terjadi, petugas tidak sempat menutup katup. Sekarang katup yang menyambungkan barel minyak nomor 1 dengan semua barel minyak lain masih terbuka. Berarti, minyak dalam semua barel di bengkel ini
sedang mengalir ke barel nomor 1. Setelah itu, ledakan terjadi di pipa penyambung. Benar. Kau pasti mati. Kau sendiri yang lapor kepada atasan kami. Pak Deng lapor kepada pimpinan. Komandan mendengar dan marah besar. Kenapa saat ku tanya kau tidak bilang? Saya kira kalian akan bisa segera memadam kebakaran. Kejadian sudah sampai begini. Pak Deng juga tidak berani menyembunyikan kebenaran. Dia mengatakan pada komandan, sekarang tempat yang paling mengerikan bukan barel nomor 1, tetapi daerah kimia di sebelahnya. Di sana tersimpan sejumlah besar bahan kimia benzen dan sianida. Benzen adalah bahan kimia yang berbahaya. Setelah masuk tubuh manusia, bisa menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit. Jika daerah bahan kimia ini meledak, kekuatannya bisa sama dengan 20 bom atom. Akan mengancam jiwa 8 juta orang di sekitar. Ditambah dengan gas beracun dan minyak yang mengalir ke laut. Saat itu bahkan negara tetangga pun juga bisa mengalami musibah. Kesimpulannya, akibatnya amat serius. Berita tentang ledakan di daerah pelabuhan segera tersebar ke warga. Warga kota menjadi panik. Seluruh kota menjadi berantakan. Semua orang ingin melakukan evakuasi. Hanya para pemadam kebakaran yang tetap maju ke depan. Di tempat kejadian kebakaran, Pak Deng mengatakan, sekarang kita wajib menutup katup barel nomor 1 dengan barel-barel lain. Kalau tidak, maka akibatnya tak bisa diduga. Tapi kalau ingin tutup, terpaksa harus ada orang yang menerobos masuk dan menyambungkan listrik untuk katup. Pak Deng memanggil mobil suplai listrik. Dibayar miliaran pun tetap tidak ada teknisi yang ingin melakukan itu. Karena tidak ada orang yang mau mati. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Jiang mendengar tidak ada teknisi yang ingin masuk. Dia langsung mengambil tanggung jawab itu dan menutup katup itu. Setelah berhasil menyambungkan listrik, 2 katup sudah berhasil ditutup. Tapi katup-katup lain terus meledak. Mobil suplai listrik juga meledak dan rusak. Jiang dan teknisi dikelubungi api. Si teknisi menarik Jiang untuk lari dan menyelamatkan diri. Namun Jiang hanya bisa melihat foto keluarganya, lalu lanjut berjuang melawan api. Sekarang semua katup listrik yang tersisa sudah rusak. Komandan mengirimkan 1 tim untuk untuk menutup katup dengan cara manual. Tapi semua jalan menuju ke katup-katup ini sudah ditutup api. Ia terpaksa harus memikirkan cara buka jalan. Jiang memaksa untuk masuk ke dalam tim siap mati. Saya sudah pernah masuk dan tahu di mana posisi katup. Saya adalah pilihan terbaik. Orang lain tunggu perintah. Kalau saudara maju dan gagal, orang berikutnya segera menggantikannya. Dengan begitu, Jiang dan rekannya mengambil resiko kehilangan nyawa untuk menuju ke posisi katup. 2 orang mulai berputar bergantian. Oksigen pelan-pelan mulai habis. Pada awalnya, Pak Deng mengatakan dengan jelas bahwa hanya 10 menit untuk menutup. Tapi mereka sudah memutar sampai 45 menit. Tetap belum berhasil menutup katup. Komandan agak terburu-buru. Tapi saat ini, Deng berterus terang. Dengan memutar 80 kali baru dapat 1 gigi. Putar total 100 gigi baru berhasil menutup katup. Berarti harus putar 8.000 kali. Komandan benar-benar mengamuk. Kenapa kau membohongi kami berulang kali begitu? Kalau saya bilang jujur, tidak akan ada yang masuk sana untuk melakukannya. Kebakaran seperti ini bagaimana bisa dipadamkan? Kau terlalu meremehkan pemadam kebakaran kami. Saat ini, suhu barel minyak nomor 1 naik lagi. Waktu semakin sempit. Jiang dan rekannya sudah mulai mengalami sesak nafas. Dan tangannya juga berdarah akibat terkena suhu katup yang panas. Di sebelah sini, 2 katup sudah berhasil ditutup. Hanya tinggal 2 lagi di hadapannya. Tapi mereka sudah dikerubungi api yang berkobar-kobar. Bagaimana cara untuk ke sana sekarang? Mereka berdua memberanikan diri menginjak pipa. Dan selangkah demi selangkah menuju ke seberang. Tapi barel minyak mulai mengeluarkan suara yang aneh. Ledakan dahsyat terjadi. Membuat sangat banyak pemadam kebakaran terluka. Api juga secara bertahap menyebar ke area bahan kimia. Sekelompok pemadam kebakaran dikelilingi lautan api. Saat ini, seorang pemadam kebakaran telah mengorbankan diri untuk membuka jalan bagi rekannya. Tapi dia sendiri juga tertimpa reruntuhan bangunan dan jatuh di lantai. Dia menggunakan sisa tenaga yang terakhir untuk melemparkan helm keluar. Helm ini sudah terbang keluar.
Namun si pemadam kebakaran ini tetap tinggal di medan api untuk selama-lamanya. Pertempuran masih belum berakhir. Api semakin membesar. Pemadam kebakaran mengendarai mobil menerobos untuk membuka satu jalur. Mereka menggunakan batu untuk membangun satu perisai anti-api sementara. Api berkobar bagaikan naga jahat. Hanya para pemadam kebakaran ini yang bisa mencegah naga jahat itu menyakiti warga. Saat ini Jiang sudah berhasil menutup katup, tapi katup rekannya masih belum ditutup. Ia melihat rekannya tidak bisa bertahan. Jiang meminta rekan pergi dulu, sedangkan dia tinggal untuk terus menutup katup. Api semakin besar. Jiang terhuyung oleh tekanan dari berbagai ledakan. Kapten Peleton berdiri dari jauh. Melihat semangat mengorbankan diri dari Jiang, ia lalu bertekad siap mati. Dia ambil telepon genggamnya, merekam kata-kata terakhir dari anggota tim untuk para keluarga. Saat ini, situasi yang merepotkan terjadi. Sumber pasokan air di kota terputus. Sistem penyaluran air terhalang oleh sampah bangunan. Pistol air lumpuh semua. Api semakin besar melanda ke daerah bahan kimia. Kapten menggunakan batu untuk menghalangi api. Tapi suhu benar-benar terlalu tinggi. Dinding barel mulai retak. Para pahlawan ini memutuskan menggunakan badannya sendiri untuk menghalangi api. Karena sistem air macet tersumbat oleh sampah. Pemadam bernama Tu yang melakukan foto prewed pada awal film harus menyelam untuk menangani. Tapi sampah di bawah laut terlalu banyak. Dia berusaha membersihkan sampah bangunan dan selesai ditanganinya. Tapi karena ia terlalu lama di bawah air, kakinya juga terikat oleh sampah, sehingga dia tenggelam selamanya di bawah air. Wang Lu yang sedang duduk di ruang komandan mendapat berita ini. Sangat sedih. Di sebelah sana, Jiang akhirnya selesai menutup katup. Tapi dia tidak bisa kabur dari lautan api ini. Sekarang dengan bantuan dari berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran di seluruh kota juga datang membantu. Markas komandan menyatakan perintah serangan total. Mereka sudah berjuang dari malam hingga pagi. Saat matahari terbit, mereka telah merebut kemenangan. Tapi ketika pertempuran ini berakhir, semua anggota tidak merasakan senangnya kemenangan. Tetapi sebagai gantinya adalah penderitaan dan kehilangan. Film ini berdasarkan kisah nyata. Terhadap setiap bencana kebakaran, entah mereka anak siapa ataupun ayah siapa, mereka hanya punya satu nama, yaitu pemadam kebakaran. Dengan menampilkan gadis kecil berusia 5 tahun, yang hendak menyelinap ke tempat kejadian perkara, untuk mengamati raut muka orang-orang, kemudian mencari sebuah petunjuk. Pada usia 9 tahun, Hilde tertarik untuk menjadi seorang reporter, yang mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus misterius. Dan malam ini, kasus pembunuhan yang aneh benar-benar terjadi. Gadis itu mengayuh sepedanya menuju ke lokasi kejadian. Ia mulai mengamati keadaan. Hilde melihat tanda bahwa kamar almarhum dibuka paksa. Dia juga melihat di halaman ada jejak sepatu yang berbentuk sangat aneh. Ia mendengar percakapan polisi yang menyebutkan korban tewas ketika hendak mengganti lampu di kamarnya. Hilde merasa bahwa ada kejanggalan. Mengapa polisi menyebut itu sebagai kecelakaan? Dia memutuskan untuk menyelinap dan menginvestigasi secara diam-diam. Polisi itu menyadari kehadirannya. Nak, ini adalah tempat kejadian perkara. Kamu akan merusak bukti-bukti jika kamu pergi ke sana. Bukti apa? Anda menjelaskan itu hanyalah kecelakaan. Tempat itu kelihatan seram. Hilde memutuskan untuk menginvestigasi kasus ini sendiri. Karena korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang baru saja ia temui kemarin. Namanya adalah Penny. Baru-baru ini ada 5 keluarga yang baru saja kembali ke kampung halaman ayah Hilde. Dan itu membuat kota ini terlihat damai. Tapi, Hilde melihat ada rahasia di balik semua itu. Di kota, Hilde melihat tetangganya mengubur sesuatu. Teman pertamanya yaitu Penny, perempuan berambut panjang, satu-satunya orang yang hangat dan ramah di kota itu. Ia memberi Hilde sebuah cangkir lalu berkata, "Kamu terlihat mirip dengan ayahmu." Ia tidak menyangka pada malam itu Penny mengalami kecelakaan. Hilde dengan jiwa reporternya segera memutuskan untuk mengirim laporannya tentang kasus tersebut ke media berita kota. Dia memfokuskan judul laporannya mengenai polisi yang mencoba menyembunyikan korban. Tertulis aneh, polisi mencoba untuk menyembunyikan korban. Sampai saat ini ia masih belum tahu bahwa tindakannya memiliki konsekuensi yang besar. Esok harinya, laporan Hilde menyebar ke setiap sudut kota.
Tapi laporannya hanya dibaca dan tidak didukung. Sebaliknya, ia justru dicemooh. Mereka menuliskan komentar yang menyebut Hilde bodoh, penyebar hoaks, dan mengatakan bahwa tidak seharusnya dia melakukan itu. Teman-temannya pun menertawai Hilde. Namun, ayahnya selalu mendukung Hilde. Ia tidak tahan dengan semua itu dan berkata pada ayahnya, "Semua orang merahasiakan sesuatu. Cukup, Hilde. Tak bisakah kamu menjadi anak normal?" "Baik ayah. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu. Namun tak peduli sesulit apapun, tidak ada yang bisa menghentikan Hilde." Ia kembali berpikir. Saat sendiri, ia juga mencoba menggali kebenaran. Saat jam makan siang, gadis ini pergi ke kafetaria, menjatuhkan tasnya, memfokuskan pandangan, lalu berdiri di atas meja makan sekolahnya. Anak-anak di ruangan itu memandang Hilde dengan heran dan mulai memperhatikannya. Ia mengeluarkan sebuah kertas, kemudian membacakan isi kertas itu. Gadis itu lupa. Inilah saatnya melanjutkan permainan setiap keluarga. Itulah kenapa anak perempuan tidak perlu dididik. Aksi Hilde ini menarik perhatian dan dianggap lucu oleh teman-temannya. Hilde mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya. Ia mengizinkan siapapun untuk bergabung dengannya. Lalu satu persatu berdiri di atas meja itu. 3 anak itu bergabung dengan Hilde. Melihat hal itu, seisi kafetaria terdiam. Hilde mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan lantang bahwa komentar jahat di internet tidak membuatnya takut. Dia harus menghadapi kesulitan yang lebih besar. Jika kebenaran tidak penting lagi, itu tidak penting lagi. Pidato yang awalnya menggebu-gebu dikacaukan oleh seorang anak yang melempar roti ke arahnya. Alarm sekolah pun menyala, namun itu tidak menghentikan kekacauan. Saat itu, Hilde menyadari, kepala sekolah menginjak nasi, dan jejak sepatunya membekas di sana. Ia teringat bentuk jejak sepatu di tempat kejadian perkara. Terlihat sangat mirip dengan jejak sepatu kepala sekolahnya. Hal ini sangat di luar dugaan. Ia membawa petunjuk baru dalam investigasinya. Beruntung kepala sekolah pergi ke tempat parkir. Hilde menyelinap ke kantor kepala sekolah. Ia hendak membuka almari, tapi almari itu terkunci. Tak sengaja ia melihat sebuah buku. Gambar di sampul buku itu tidak asing baginya. Gambar itu mirip dengan bentuk liontin milik kepala sekolah. Ia memperhatikan polanya. Tidakkah mirip dengan yang tercetak di buku hitam itu? Lalu ia mengambil buku itu dan melihat lebih dalam. Dan ya, Hilde menemukan sebuah kunci di sana. Kemudian Hilde membuka almari dan menemukan sebuah alat perekam. Tiba-tiba ia teringat, ini adalah hari di mana Penny menjual barang bekas. Penny menjual perekam yang sangat mirip dengan milik kepala sekolah. Kepala sekolah berjalan kembali ke kantornya. Hilde buru-buru melempar perekam keluar melalui jendela, lalu berbalik dan berlari ke arah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya lalu mengucapkan sebuah kalimat yang sama dengan yang diucapkan Penny. Jika ada seorang ayah, maka ada seorang anak perempuan. Hilde mulai cemas. Ia membuka perekam video itu. Di layar terlihat 3 anak sedang mengayuh sepeda. Tiba-tiba sebuah mobil datang, menarik salah satu dari 3 anak itu ke dalam mobil. Itu membuat 2 anak lainnya panik. Dan yang mengerikan adalah, Hilde menyadari bahwa dalam video itu, ia melihat seseorang yang sangat ia kenali. Bukankah ini ayah? Esok harinya Hilde membawa sebuah kardus ke kantor polisi. Ia berhenti di depan meja kerja seorang polisi dan meminta mereka untuk memeriksa berkas pembunuhan. Polisi itu tidak bisa membantunya. Lalu meminta seorang polisi wanita, Polwan, untuk membawa Hilde keluar. Kemudian seorang polisi datang dan bertanya, "Apakah kamu gadis yang mengungkap sebuah kasus?" Kalimat itu seketika membuat Polwan marah. "Memang kenapa?" Aku berubah pikiran. Hilde dibawa masuk ke ruangan berkas. Ia memberitahu Polwan itu bahwa perekam video itu berisi video penculikan, dan itu berhubungan dengan ayahnya. Hilde membuat Polwan itu teringat akan sesuatu. Lalu ia memberitahu Hilde, pernah terjadi kasus penculikan puluhan tahun yang lalu. Semua orang di kota itu panik. Dalam video itu, seorang anak mengaku bahwa nama penculiknya adalah Sam. Sam pun sudah ditangkap oleh polisi dan sekarang sedang menjalani hukuman di penjara. Tapi anehnya adalah, Sam ini merupakan adik dari Penny. Apakah kasus ini saling berhubungan? Apa rahasia yang ditutupi oleh Sam?
Hilde berniat mengunjungi Sam di penjara, tapi ia ditolak oleh penjaga sel. Meski begitu, ia tetap menulis pesan untuk Sam, memintanya untuk melakukan video chat. Selama mengobrol, Sam mengatakan kalimat yang aneh. Aku tidak bisa mengatakannya di telepon. Mereka mengawasi semua pembicaraanku. Hilde yang cerdas kemudian berpikir, aku mengetahui sebuah petunjuk Sam. Penjaga di penjara punya masalah. Ia mengingat namanya. Penjaga penjara yang saat ini tampak dalam video adalah orang sama saat kedatangannya ditolak. Hilde segera menghubungi Polwan, lalu pergi dengannya ke rumah penjaga penjara. Seperti yang dibayangkan, mereka menemukan sebotol obat. Pil ini langsung membangkitkan memori Hilde. Beberapa waktu yang lalu, Hilde menyelinap masuk ke rumah Penny, lalu ke ruangan tempat Penny tewas. Di sana ia menemukan banyak sekali botol obat-obatan. Bahasa Inggris yang tertulis di sana sangat aneh. Hilde tidak memahami maksudnya, tapi ia tetap mengingat semuanya, termasuk obat itu. Tepat sekali, obat ini sama dengan obat yang ia temukan di rumah Penny. Dengan bukti ini, akhirnya Sam mengumpulkan keberanian untuk menceritakan yang sebenarnya. Ternyata pil ini adalah zat adiktif selundupan. Sebelumnya para penjaga telah mengancam Penny. Jika Penny tidak memberinya pil ini, maka penjaga akan membuat saudaranya tersiksa di penjara. Penjaga penjara tiba-tiba kecanduan narkoba pada hari kejadian dan ingin mencuri obat-obatan dari rumah Penny, tapi tak sengaja bertemu dengan Penny. Lalu dia mendorong Penny hingga jatuh dari tangga dan membuat lampu yang ia pegang mengenai kepalanya. Kebenaran dari kasus ini telah terungkap. Tidak ada lagi yang mempertanyakan kemampuan Hilde dalam mengungkap sebuah kasus. Pada saat yang sama, kepala sekolah Hilde yang mulai khawatir dinyatakan tidak terlibat dalam tindak kriminal itu. Meskipun jejak sepatunya dikenali, karena korban yang memberikan perekam video itu kepada kepala sekolah. Hilde menunjukkan video yang ada dalam perekam itu, karena kepala sekolah hanya mengenali ayah Hilde. Penny percaya bahwa adiknya sangat lugu. Saat itu perasaan ayah Hilde campur aduk. Akhirnya ia menceritakan kebenarannya. Ternyata penculik itu adalah putra dari kepala kepolisian. Hakim meminta dua anak kecil di pengadilan menyebutkan siapa pelaku penculikan itu. Ayah Hilde menolak untuk memberitahu, dan anak lainnya menjawab dengan paksaan polisi dan surat palsu, mengatakan bahwa Sam penculiknya. Pengadilan menyatakan Sam bersalah. Sejak itu ayah Hilde telah menjadi penjahat yang melindungi pelaku kriminal. Mendengar cerita itu, Hilde lebih memilih mengungkap kebenarannya saat ini untuk Sam, juga untuk menebus kesalahan ayahnya. Ini adalah episode pertama dari drama Amerika, Darkness Please Go Home. Episode kedua juga akan disiarkan bulan Juni tahun ini. Dengan menarik, cerita ini berdasarkan kisah nyata dari gadis kecil berusia 9 tahun. Tahun 2014 itu, gadis itu menjadi idola. Secara eksklusif dia mengungkap kasus pembunuhan di kotanya. Seperti Hilde di drama ini, dalam proses investigasi, berhadapan dengan segala jenis kejahatan siber. Meskipun ia harus menanggung semua itu, ia masih teguh pada pendiriannya, bangkit menghadapi tantangan. Di sebuah rawa di Amerika muncul sekelompok ikan pemakan manusia. Mereka sangat ganas, haus darah. Adalah produk rekayasa genetika dari ikan hitam Cina. Monster ini panjangnya sekitar 7 meter. Dapat dengan mudah membalikkan perahu kecil. Menyaksikan pertandingan tinju yang dilakukan oleh manusia. Hal itu pun membuat Charlie kehilangan pekerjaannya. Charlie pun tidak mau kalah. Ia pun mulai menjadi petinju robot dan masuk ke dunia pertarungan robot. Nah, Charlie memiliki sebuah robot pertarung yang bernama Embus. Tapi robot ini nampaknya seperti robot rongsokan yang tidak berguna. Namun di tangan Charlie, robot ini mampu bertarung dengan cukup hebat. Karena Charlie tidak memiliki pekerjaan tetap, dia memiliki banyak hutang di mana-mana. Dia seringkali dikejar oleh para komplotan penagih hutang. Di pagi yang santuy ini, Charlie pun menemui teman lamanya yang bernama Ricky. Di sini robot Charlie akan bertarung dengan seekor banteng. Dan Charlie bertaruh kepada Ricky senilai 20.000 US dollar. Ketika robot Embus bertarung dengan banteng milik Ricky, awalnya Embus sangat lihai sekali menghadapi banteng itu. Namun karena lengah, robot milik Charlie pun harus menerima kekalahan. Sang banteng menghajar robot Charlie dengan begitu beringasnya. Karena kalah dari pertandingan itu, Charlie pun memiliki hutang kepada Ricky. Setelah Charlie memasukkan rongsokan robotnya ke dalam truk,
Dia melihat dua orang yang dia kira adalah debt collector yang akan menghajar dirinya. Dan Charlie pun sempat menghajar orang ini. Akan tetapi dia salah paham. Dua pria ini adalah orang suruhan dari Marvin, suami dari adik iparnya yang bernama Debra. Dikarenakan mantan istri Charlie telah tiada, Debra pun meminta Charlie untuk melepas hak asuh anaknya dan dialihkan kepada keluarga Marvin dan Debra. Marvin pun mengajak Charlie ke persidangan untuk melepas hak asuh atas anaknya. Nah, anaknya Charlie ini bernama Max. Dialah nantinya yang akan diasuh oleh Marvin dan Debra. Di sini untuk menandatangani peralihan hak asuh tersebut, Charlie meminta tebusan kepada Marvin senilai 100.000 US dollar. Ya, seakan-akan Charlie ini menjual anaknya sendiri hanya demi uang. Namun Marvin tidak keberatan apa yang diminta oleh Charlie. Marvin pun mengiyakannya. Marvin kemudian memberikan DP kepada Charlie sebesar 50.000 US dollar. Nah, sebelum Charlie pergi, Marvin berpesan kepadanya untuk mengurus Max sementara waktu. Karena Marvin dan Debra akan pergi berlibur ke Italia untuk beberapa bulan. Ya, hal itu dilakukan agar Charlie bisa menghabiskan waktunya dengan anaknya sebelum dibawa oleh keluarga Marvin. Kemudian Charlie memiliki pacar bernama Belly. Dan dia ini sangat ahli dalam memperbaiki robot-robot yang telah rusak. Charlie menceritakan soal pembelian robot barunya dari negeri tirai bambu, yaitu Jepang. Robot ini bernama Noisy Boys. Max yang mengetahui akan dirinya yang telah dijual kepada keluarga Marvin, ia pun berdebat dengan Charlie. Agar tidak terjadi perdebatan yang panjang dengan Max, Charlie akhirnya meninggalkan Max begitu saja. Setelah itu, Charlie pun memperlihatkan robot barunya yang ia beli dari negeri Jepang. Awalnya dia sangat kebingungan karena robot barunya ini tidak merespon apa yang ia katakan. Namun karena Max sangat hobi dengan dunia perobotan, dia pun mengendalikan robot tersebut dengan bahasa Jepang. Dan karena robot ini sejatinya menggunakan bahasa Jepang untuk mengendalikannya, Belly pun melakukan sedikit modifikasi pada pemrograman di robot itu. Di sini Charlie sangat yakin bahwa Noisy Boys akan menjadi robot yang hebat dan tak terkalahkan. Malam harinya, Noisy Boys akan ikut-sertakan dalam pertandingan. Max pun meminta ayahnya agar dirinya ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Awalnya Charlie tidak mengizinkan Max ikut bersamanya. Namun karena diancam oleh Max, akhirnya dia pun ikut bersama Charlie dalam pertandingan perdana Noisy Boys. Setelah sampai di lokasi pertandingan robot milik Finn yang melihat robot Charlie, dia menyarankan agar Noisy Boys untuk mencoba pertandingan pembukaan dengan taruhan yang sangat rendah. Charlie yang terlalu percaya diri menantang langsung ke pertandingan utama dan langsung melawan robot terkuat yang ada di sana. Dan robot sangar ini bernama Midas. Namun Max dan Finn sudah memperingati Charlie agar tidak langsung mengambil pertandingan yang besar. Namun Charlie tetap bersikeras dengan pendiriannya yang sangat konyol itu. Akhirnya pertandingan Noisy Boys melawan Midas pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Noisy Boys unggul dan hampir bisa menumbangkan Midas. Akan tetapi, hanya dengan beberapa kali serangan, Midas langsung bisa memojokkan Noisy Boys hingga beberapa bagian tubuh Noisy Boys terputus. Noisy Boys mendapatkan serangan bertubi-tubi hingga tidak mendapatkan kesempatan untuk melawan balik. Dan akhirnya Noisy Boys tumbang pada malam itu juga. Kekalahan yang menyedihkan ini tidak membuat Charlie putus asa. Kekalahannya ini karena dirinya belum bisa memahami cara kerja robot tersebut. Akhirnya sang ayah dan anak ini pulang dengan penuh kekecewaan. Sebelum pulang, Charlie mengajak Max ke tempat rongsokan atau bisa dibilang tempat pembuangan robot yang sudah tidak terpakai. Charlie berniat mencari spare part dan suku cadang yang nanti bisa digunakannya. Karena kondisi lokasinya yang dipenuhi tumpukan besi, membuat Max kurang berhati-hati dan membuat dirinya terperosok jatuh ke jurang pembuangan. Nyawa Max pun terselamatkan karena dirinya tersangkut oleh sebuah tangan robot. Melihat Max tersangkut, ayahnya pun mencoba menolongnya. Setelah sampai di atas, Max meminta ayahnya untuk mengambil robot yang telah menyelamatkannya. Ayahnya enggan menuruti permintaan sang anak dan mengatakan kepada Max bahwa robot itu tidak berguna. Dia hanya sebuah besi rongsokan yang tidak bisa dipakai. Max yang kesal tidak menghiraukan perkataan ayahnya. Akhirnya Max mencoba mengambil robot rongsokan itu.
sebagai balas budi atas dirinya yang telah menyelamatkannya dari maut. Walaupun tidak mendapatkan bantuan dari sang ayah, Max tetap membawa robot itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Max bertanya kepada Belly, apakah robot ini sama halnya dengan robot pertarung lainnya yang nanti bisa digunakan untuk bertinju? Belly pun menjawab, robot ini bukanlah robot bertarung, melainkan dia didesain sebagai pelatih para robot yang akan bertarung. Sang ayah pun menegaskan ucapan Belly agar Max segera meninggalkan robot rongsokan itu. Di sini Max tidak menghiraukan perkataan sang ayah. Kemudian Max pun meminta bantuan Belly untuk memperbaiki robotnya itu. Dengan keahlian yang dimiliki Belly, akhirnya robot itu dapat dihidupkan. Ya, walaupun robot itu terlihat jadul, tapi masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Akhirnya Max pun senang dan segera membersihkan robot itu. Pada saat membersihkan robot, akhirnya Max mengetahui nama dari robot tersebut. Dan robot ini bernama Atom. Setelah selesai membersihkan Atom, Max menghampiri Belly dan bertanya soal masa lalu ayahnya. Belly pun menceritakan bahwa Charlie adalah seorang mantan petinju dunia yang sangat hebat pada masanya. Dia hampir mengalahkan petinju nomor 1 di dunia bernama Nico. Akhirnya karena kemajuan zaman, tinju sudah tidak diminati lagi, dan dia mulai mencari pekerjaan baru. Charlie pun memulai dunia barunya dengan berprofesi menjadi petinju robot. Kemudian Charlie dan Max pergi ke sebuah pertandingan robot bernama World Robot Boxing atau singkatan dari WRB. Sesampainya di sana, Charlie bertemu dengan Finn dan meminta pinjaman uang kepadanya untuk membeli robot yang baru. Finn yang mengetahui sifat Charlie, dirinya enggan untuk meminjamkan uangnya. Dan Finn menyarankan Charlie untuk mengikuti pertandingan jalanan di sebuah tempat bernama Zoo. Di tempat inilah nantinya Atom akan memulai pertarungan perdananya melawan robot jalanan. Akhirnya Charlie dan Max pergi ke Zoo. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan lawan tanding dan mendiskusikan taruhannya. Setelah negosiasi dan keduanya sama-sama sepakat, maka Atom pun beraksi untuk pertama kalinya mengikuti pertandingan. Akhirnya pertandingan Atom melawan robot bernama Metro pun dimulai. Walau Atom yang basicnya bukan robot bertarung, tapi ia mampu bertahan dari serangan lawan. Di sini Atom tidak mau kalah. Ia mulai melakukan perlawanan untuk membalas serangan lawannya. Pertarungan lumayan sengit, tapi dengan segenap upaya, akhirnya Atom bisa menumbangkan lawannya. Setelah memenangkan pertandingan, ada seseorang yang menghampiri Charlie. Dia mengajaknya untuk ikut di pertandingan yang lebih besar lagi, dengan taruhan yang lebih besar pula. Charlie dan Max yang senang mengiyakan tawaran itu. Keesokan harinya, Max mengganti spare part milik Atom yang awalnya dikendalikan menggunakan remote control. Max mengubahnya dengan mode suara yang diambilnya dari spare part milik Noisy Boys. Setelah semua selesai, akhirnya Max pun bisa mengendalikan Atom dengan menggunakan mode suara dan meniru gerakannya. Karena sang ayah mantan petinju, maka Max memintanya untuk mengajarinya teknik bertinju, yang nanti bisa digunakan untuk pertandingan melawan para robot. Charlie pun menyuruh Max untuk membuat sebuah gerakan ciri khas dari robotnya. Max pun membuat gerakan menari. Ciri khas tarian inilah yang nanti ditampilkan di setiap opening sebelum pertandingan dimulai. Setelah mendapatkan pelatihan dari Charlie, Atom pun selalu memenangkan pertandingan demi pertandingan yang mereka ikuti. Atom mulai dikenal banyak orang dan selalu menang dalam mengikuti ajang pertandingan Real Steel. Setelah usai melakukan pertandingan, ada seseorang mendatangi mereka dan menawarkan agar Atom ikut di pertandingan yang lebih besar lagi. Nah, nantinya tempat yang akan dijadikan ajang unjuk gigi bagi Atom adalah ring utama di WRB. Dalam kesempatan ini, mereka berdua merasa panik. Tentu hal ini wajar bagi petarung pemula yang akan mengikuti pertandingan besar. Charlie pun menenangkan Max agar tidak panik. Ya, walaupun dirinya juga merasa panik. Tidak lama kemudian, mereka berdua didatangi oleh sekelompok anak buah dari seorang wanita bernama Farah Lemkova. Orang suruhan dari si pemilik robot terkuat yang bernama Zeus. Nah, robotnya itu tidak pernah terkalahkan di turnamen WRB.
Sesampainya di tempat Farah Lemkova, rupanya dia berniat akan membeli robot milik Max dengan harga yang sangat fantastis. Akan tetapi, Max enggan untuk menjual robotnya itu. Karena kesal, dia pun langsung meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Ethan pun memulai pertandingannya di ring WRB. Dan dia akan melawan robot berkepala dua yang bernama Twin City. Robot ini terbilang robot tangguh dan kuat. Dalam setiap opening pertandingan, Ethan dan Max selalu menari sebelum memasuki ring pertandingan. Ini sudah menjadi ciri khas dari mereka berdua. Nah, pertandingan pun dimulai. Di awal-awal ronde, Ethan dan Twin City masih imbang dan sama-sama kuat. Di ronde berikutnya, Ethan selalu dipukul mundur oleh Twin City dan selalu diselamatkan oleh suara bel tanda berakhirnya ronde. Akhirnya Charlie mengetahui celah dan kelemahan dari Twin City. Melihat titik kelemahan dari Twin City, maka Charlie pun tidak membuang-buang waktu. Dia langsung bisa mengembalikan keadaan. Akhirnya, pertandingan dimenangkan oleh Ethan, si robot rongsokan. Setelah memenangkan pertarungan melawan Twin City, akhirnya Max menantang Farah, si pemilik robot Zeus, robot terkuat dan tak terkalahkan alias juara bertahan, untuk melawan Ethan, si robot jadul. Gemuruh suara atas dukungan terhadap Ethan pun bergema di seluruh stadion. Sorak suara para penonton pun pecah yang ingin segera menyaksikan pertandingan kedua robot itu. Nah, di sini sedang enak-enaknya santuy dan gembira atas kemenangan mereka, Charlie dan Max didatangi oleh komplotan. Kali ini bukan untuk memberikan tawaran, melainkan adalah Ricky, orang yang dihutangi oleh Max. Karena saat itu, Charlie kabur pada saat robotnya kalah melawan banteng milik Ricky dan tidak membayar taruhannya. Akhirnya Ricky dan anak buahnya memukuli Charlie hingga babak belur, dan Max pun terkena imbasnya. Keesokan harinya, Charlie menelpon Debra dan Martin untuk menjemput Max. Charlie tidak mau jika Max selalu bersamanya, dan bahaya yang mengintainya. Walaupun Max enggan bersama bibinya, tapi Charlie memaksanya dan melupakan pertandingan terakhirnya melawan Zeus. Dan akhirnya Max pun pergi bersama bibinya dan bersedih dengan meninggalkan Ethan dan melupakan pertandingan terakhirnya. Hari-hari yang dilalui Charlie tanpa adanya Max bersamanya, dia merasa hampa. Dan sepi tidak ada Max di sampingnya yang selalu menemaninya. Akhirnya Charlie pergi ke tempat Belly, pacarnya, untuk meminta pendapatnya tentang persoalan yang dia alami. Sesampainya di tempat Belly, akhirnya mereka berdua berbincang-bincang. Dan Belly pun memberikan saran dan keputusan agar Charlie bisa mengajak Max untuk mengikuti pertandingan terakhirnya saja. Nah, esok harinya Charlie pun mendatangi kediaman Debra dan meminta agar Debra mengizinkan Max bisa ikut bersamanya lagi, walaupun hanya semalam saja. Dengan lobi-lobi yang alot, akhirnya Debra memberikan izin. Akhirnya, Max pun bahagia dan bisa menuntaskan pertandingan terakhirnya melawan Zeus. Sebelum mereka pergi, Charlie pun berkata kepada Max, "Walaupun akhirnya nanti kita tidak akan menang melawan Zeus, akan tetapi kita kalah secara terhormat." Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Ethan dan Zeus pun bergema di mana-mana, hingga menggema ke seluruh penjuru dunia. Pertandingan ini terbagi menjadi 5 ronde. Akhirnya, kedua robot pun memasuki arena pertandingan. Suasana di dalam stadion bergema begitu hebatnya. Masing-masing para pendukung memberikan semangat kepada keduanya. Seiring akan dibunyikannya bel pertandingan, suara para penonton mulai mereda dan hening. Bel pertandingan pun dimulai, tanda dimulainya sebuah pertandingan. Keduanya pun langsung memulai menyerang satu sama lain. Bukan hal yang sulit bagi Zeus untuk melakukan serangan kepada Ethan. Ethan selalu mendapatkan serangan dari Zeus dan selalu terpojok. Akan tetapi, walaupun Ethan selalu mendapatkan serangan dari Zeus, Ethan masih tetap bisa bangkit. Inilah yang membuat Charlie dan Max memiliki optimis untuk tidak kalah begitu saja. Si robot Zeus ini sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Hal ini membuat Charlie dan Max agak sulit untuk mencari celah dari kelemahan Zeus. Ronde demi ronde telah berlalu. Walaupun babak belur, namun Ethan bisa bangkit dan dapat bertahan. Nah, di pertengahan ronde keempat, Ethan masih bisa bertahan. Dan dia mendapatkan kerusakan pada sensor suaranya. Akhirnya Max menyuruh ayahnya untuk mengganti mode peniru yang nanti dipakai untuk pertandingan di ronde terakhir ini.
Karena sensor suara sudah tidak berfungsi dan hanya bisa menggunakan mode peniru gerakan, akhirnya Charlie pun melakukan apa yang dikatakan Max. Di ronde terakhir ini, Ethan pun meniru gerakan apa yang dilakukan oleh Charlie dengan skill tinju yang dimiliki Charlie. Ethan melakukan gerakan bertahan dan menunggu Zeus kelelahan. Dan ketika robot itu telah kehabisan tenaga, barulah Ethan melakukan serangan balasan. Melihat Charlie yang menikmati pertandingannya, Belly dan Max merasa bahagia melihat Charlie bisa bahagia seperti dulu lagi. Nah, di saat Ethan lagi melakukan serangan, bel pun berbunyi. Bertanda ronde kelima telah berakhir dan pertandingan telah usai. Walaupun pertandingan ini masih dimenangkan oleh Zeus sebagai robot terkuat di dunia, akan tetapi para penonton menganggap Ethanlah pemenangnya. Dan para penonton menjulukinya sebagai sang juara rakyat. Walau tidak menang, Max sangat bangga dengan robot miliknya. Robot yang berasal dari tempat sampah ini mampu bertahan dan membuat malu si robot nomor 1 di dunia, yaitu Zeus. Pemilik robot Zeus yaitu Farah Lemkova dan Tak Masido dibuat malu oleh Max. Walaupun menang, kemenangan mereka tidak membuat bangga. Akhirnya Max dan Charlie begitu terkenal, dan semua penonton memberikan selamat kepada mereka. Ethan, si robot yang berasal dari tempat sampah, adalah robot yang memiliki talenta di tangan yang tepat. Laki-laki yang diberi nama gaulnya itu Sultan. Tapi kalau nama aslinya adalah Vikram. Sultan diceritakan menjadi seorang laki-laki yang kuat dan ahli bela diri. Dia lahir dan besar dalam lingkungan preman. Karena memang ayahnya Sultan adalah seorang pimpinan preman. Dia bernama Setupati. Dia adalah orang yang paling ditakuti di daerahnya, karena pekerjaan kesehariannya tidak pernah lepas dari aksi kekerasan. Dulu, sebelum Sultan lahir, ibunya pernah berpesan kepada suaminya untuk bisa menghentikan pekerjaan premanismenya itu. Karena dia tidak mau kalau anaknya nanti akan menjadi seperti ayahnya, yang hidupnya penuh dengan kekerasan. Namun pada suatu malam, di saat orang-orang sedang tertidur, ada sekelompok orang yang mau membakar rumah Setupati. Tapi untung saja, bayi Sultan yang masih dalam kandungan menendang perut ibunya, sehingga membuat ibunya langsung berteriak, yang membuat orang-orang seisi rumah yang sedang tertidur langsung terbangun. Jadi mereka bisa melakukan perlawanan ke penjahat-penjahat yang ingin membakar rumah. Pada saat orang-orang yang lagi terlibat perkelahian, terdengar suara si ibu yang sedang merintih kesakitan karena mau melahirkan bayi Sultan, yang kondisinya terlilit tali pusar. Setelah beberapa saat kemudian, bayi Sultan dapat lahir dengan selamat. Namun tidak dengan ibunya. Cerita berlanjut, di mana Sultan dibesarkan tanpa seorang ibu. Dia tumbuh besar dengan ayah dan saudara-saudaranya, yang profesi mereka semua adalah seorang preman. Dan tentunya Sultan juga diajarkan kehidupan seperti mereka. Jadi tidak aneh kalau saat besarnya Sultan bisa kuat dan ahli bela diri. Setelah beberapa tahun kemudian, Sultan yang sudah menjadi seorang insinyur robot di kota Bombay, menyempatkan waktu untuk pulang ke kampung halamannya. Dan situasi di kampung, ayahnya Sultan sudah menyiapkan pesta besar untuk menyambut kedatangan putra kesayangannya itu. Dan sebelum Sultan tiba di rumah, Setupati kedatangan tamu dari sebuah desa bernama Kani Manur, di mana dia ingin meminta bantuan Setupati untuk mengatasi teror yang tengah terjadi di desanya, yang telah dilakukan oleh seorang yang bernama Jaya Selan. Di sini ceritanya ayahnya Sultan kan penjahat ya, kenapa dia minta pertolongan penjahat juga? Bukannya ke polisi aja? Namun di luar dugaan, ternyata Setupati memiliki pemikiran yang berbeda, di mana dengan alasan ingin mengurangi dosa-dosanya selama ini, maka dia pun menyetujui untuk menolong orang-orang di desa tersebut. Kita lanjut ya ceritanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Sultan pun tiba di rumah. Setelah salam-salaman dengan ayahnya, mereka pun lanjut pesta bersama, dengan bernyanyi dan menari dengan penuh kegembiraan. Namun saat pesanan pizza tiba, ternyata orang-orang pengantar pesanan itu adalah orang-orang yang ingin mencelakai ayahnya Sultan. Mereka pun langsung melakukan aksinya dengan melepaskan tembakan. Tapi sayang, mereka semua dapat lolos dari pengejaran. Dan akibat kejadian itu, Setupati beserta beberapa anak buahnya terluka. Bahkan ada juga yang kritis di rumah sakit. Pada saat Sultan sedang berada di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang ibu dari salah satu korban. Lalu ibu itu bercerita sambil menangis, karena dia melihat ada perbedaan perlakuan Setupati dalam mendidik anak kesayangannya dengan kedamaian. Tapi tidak dengan anak-anak lain di desanya,
di mana mereka dididik untuk menjadi seorang preman. Dan dari curhatan ibu itu, akhirnya membuat hati Sultan tergugah dan merasa berdosa. Yang akhirnya dia putuskan untuk pergi dari rumahnya, lebih cepat dari yang sudah dia rencanakan. Dan di sana ada sedikit perdebatan antara Sultan dan ayahnya, karena ada perbedaan prinsip di antara mereka. Namun ayahnya berpesan pada Sultan, jika suatu saat nanti saudara-saudaranya mengalami kesulitan, maka Sultan tetap harus ada di samping mereka, karena mereka siap menyerahkan hidupnya untuk Sultan. Keesokan paginya, tiba-tiba Sultan mendapat kabar duka saat dibangunkan tidur oleh pamannya, bahwa ayahnya telah tiada. Di sini nggak diceritain penyebabnya, kenapa Setupati sampai tewas. Padahal yang tertembak itu hanya lengannya. Kita lanjut ya ceritanya. Ternyata, dalang dari aksi pengantar pizza adalah karena perintah dari komisaris polisi, di mana ayah dan kelompoknya Sultan sudah menjadi target kepolisian untuk ditumpas. Namun Sultan berusaha untuk menyelamatkan kelompoknya itu, yang sudah seperti saudara baginya, agar mereka tidak lagi menjadi target kepolisian. Akhirnya Sultan membuat perjanjian dengan komisaris, bahwa dia akan merubah orang-orang di kelompoknya itu untuk tidak berbuat kriminal lagi. Dan komisaris pun menyetujuinya. Lalu komisaris memberikan waktu selama 6 bulan, di mana Sultan harus bisa menjaga jangan sampai selama 6 bulan itu ada kasus apapun yang masuk laporan ke kepolisian. Karena kalau sampai itu terjadi, komisaris menjamin tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan orang-orang dalam kelompoknya itu lagi. Di sisi lain, pamannya yang bernama Rustam, dia mau melaksanakan rencana Setupati yang terakhir, yaitu menyelamatkan desa Kanimanur dengan target seseorang yang sudah berbuat teror di sana. Tapi pamannya itu tidak mau kalau sampai target pekerjaannya kali ini sampai diketahui oleh Sultan. Akhirnya mereka pun membuat sandiwara kalau mereka berpura-pura akan pergi ke sana untuk tujuan perjodohan salah satu anak buahnya. Lalu Sultan berpikir ini adalah kesempatan yang bagus supaya bisa mengasingkan kelompoknya itu selama 6 bulan. Sesuai janjinya pada komisaris polisi. Maka Sultan pun menyatakan untuk ikut ke acara perjodohan itu. Saat acara perjodohan, karena memang sudah diatur kalau hanya untuk pura-pura saja, agar perjodohannya itu gagal, tapi ternyata Sultan malah menganggap serius karena calonnya itu cantik. Dia bernama Rukmani, dan lalu menjadi bergantian kalau Sultan yang mengajukan diri untuk melamar Rukmani. Tapi sayang Sultan langsung ditolak. Dan karena penolakannya itu, akhirnya Sultan menjadikan alasan pada saudara-saudaranya kalau dia akan melakukan pendekatan pada Rukmani sampai dia mau menerima lamarannya. Meskipun harus tinggal selama 6 bulan lamanya di sana. Dan mereka semua juga wajib untuk ikut tinggal di sana. Di satu sisi, Sultan yang mengejar Rukmani untuk mendapatkan hatinya, sedangkan di sisi lain, teman-temannya memburu Jayaselan. Suatu hari, Rukmani tidak sengaja bertemu dengan Sultan dalam satu bus. Lalu dia bertanya pada Sultan, sebenarnya apa yang dia mau? Dan Sultan menceritakan kalau dia mau melaksanakan pesan ayahnya, bahwa dia harus memberikan sebuah cincin peninggalan ibunya kalau suatu saat dia ketemu dengan wanita yang ingin dia nikahi. Tapi tiba-tiba, Rukmani malah menancapkan jarum ke paha Sultan. Kemudian Rukmani mengajak Sultan ke sebuah kuil yang berada di atas bukit. Di sana dia berkata, kalau dia sudah bersumpah, siapa saja yang bisa membuat desanya bisa menjadi hijau kembali, maka dialah yang akan menjadi suaminya. Lalu setelah itu, di tengah-tengah desa sedang ada seseorang yang menjelaskan tentang masalah sebenarnya yang ada di desa itu, di mana masalah mereka bukan karena teror yang dilakukan oleh Jayaselan, tetapi di dalam tanah mereka ada kandungan material besi yang sangat banyak, sehingga ada seseorang pengusaha yang ingin menguasainya, lalu dengan sengaja membuat tanah mereka menjadi tandus, supaya para petani mau menjualnya. Dan menurut orang itu, satu-satunya cara menyelamatkan desa adalah dengan membuktikan bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur. Adegan berganti. Saudara-saudara Sultan yang telah bersiap untuk menyerang Jayaselan di pasar, lalu secara kebetulan Sultan juga sedang berada di sana. Dia langsung mengamankan salah satu saudaranya yang sudah hampir melakukan penyerangan ke Jayaselan, yang akhirnya membuat Sultan marah pada saudara-saudaranya itu. Dan karena kejadian itu, Jayaselan mengamuk di desa. Dia menyiksa warga desa, termasuk keluarga Rukmani yang juga dianiaya olehnya. Lalu Sultan datang langsung menolongnya dengan melawan Jayaselan dan anak buahnya seorang diri.
Sultan yang telah berhasil mengalahkan Jaya Selan, akhirnya seluruh warga desa menganggap permasalahan di desanya telah selesai. Kemudian mereka pun kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba saja, pengacara Sultan memberi kabar bahwa di sana, polisi sedang gencar-gencarnya menumpas para preman. Sehingga dia diminta untuk lebih lama menahan saudara-saudaranya agar jangan kembali dulu ke rumah untuk saat ini. Dan demi untuk bisa menahan mereka lebih lama di sana, akhirnya Sultan memutuskan untuk membuat pemandangan desa itu menjadi hijau dengan mengajak saudara-saudaranya itu untuk bertani. Dan mereka pun mulai mengolah lahan-lahan pertanian yang selama ini tertidur. Namun beberapa saudaranya berusaha meminta Sultan untuk bisa kembali ke rumah. Namun Sultan tidak menyetujuinya. Dan bahkan dia menantang untuk bertarung dengan siapa saja yang merasa keberatan dengan keputusannya itu. Sultan mencoba untuk menjelaskan pada pamannya akan rencana dia yang ingin merubah saudaranya itu agar tidak lagi berbuat kriminal. Dan dia meminta waktu 6 bulan untuk merubah mereka. Dan jika tidak berhasil, maka Sultan akan meninggalkan semuanya dan dia tidak akan pernah kembali. Tapi Sultan meminta pamannya untuk tetap merahasiakan rencananya itu. Singkat cerita, di mana seluruh warga desa melihat hasil dari kerja keras Sultan dan yang lainnya, di mana lahan-lahan itu sudah mulai tumbuh padi. Dan akhirnya Rukmani menyetujui lamaran Sultan kepada dirinya. Namun di sisi lain, pengusaha yang dari awal mengincar proyek di desa itu marah-marah kepada Menteri Pertambangan karena telah membatalkan rencana proyeknya. Alasan dia adalah karena dia telah gagal membuktikan kalau di sana adalah tanah yang tandus. Yang kenyataannya saat ini, di sana sudah banyak tanaman hijau. Namun mungkin karena memang penjahat, ternyata dia tetap akan berusaha menghancurkan desa itu kembali. Di sisi lain, secara diam-diam Sultan menjual rumah dan menguras tabungannya untuk membeli lahan pertanian di sana, yang dibagikan ke saudara-saudaranya supaya mereka tidak lagi berprofesi sebagai preman. Tapi dalam perjalanan pulang, dia diserang oleh seseorang yang menyebabkan pamannya tewas. Yang ternyata hal itu didalangi oleh pengusaha yang proyeknya telah dibatalkan, sehingga memicu saudara-saudaranya untuk balas dendam karena kematian pamannya. Namun karena Sultan menghalangi mereka, sehingga membuat salah satu dari mereka menantang Sultan untuk bertarung. Dan walaupun Sultan yang memenangkan pertarungan, tetap saja mereka pergi meninggalkan Sultan. Dan saat Jaya Selan mengetahui Sultan sudah tinggal sendirian, maka desa itu pun kembali diserang oleh anak buahnya Jaya Selan untuk dibakar. Sultan pun berusaha untuk menghadapi mereka bersama para petani di sana. Namun saat Sultan sudah sangat terdesak, tiba-tiba muncullah saudara-saudaranya yang kembali untuk menolong Sultan. Sebab mereka baru mengetahui dari pengacara Sultan kalau selama ini ternyata Sultan sudah berbuat sangat baik pada mereka. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.